semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi struktur keuangan dan perkembangan desa. Kamu pasti sering mendengar kata desa yang dicirikan dengan lahan pertanian, penduduknya sebagian besar petani atau nelayan, banyak pepohonan, kekerabatan yang masih kental, jalan yang buruk, dan sebagainya. Menurutmu, apakah desa itu? Apa saja potensi yang terdapat di desa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai desa apabila memiliki ciri-ciri khas tersendiri yang dapat dibedakan dengan daerah lainnya. Adapun ciri-ciri desa yaitu ciri fisik desa. Ciri fisik desa meliputi lahan pertanian atau lahan kosong yang luas, bentuk bangunan rumah penduduk sederhana, halaman rumah yang luas, dan ketersediaan sarana umum terbatas. Kemudian, ciri-ciri masyarakat desa meliputi kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di pedesaan cenderung saling tolong-menolong dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi. Pekerjaan masih homogen, interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi perlahan, tergantung pada keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup berbeda dari adat istiadat setempat. Selanjutnya, klasifikasi desa. Perbedaan desa dapat dilihat dari kenampakan fisik, kondisi sosial, tatanan pemerintahan, dan kebiasaan penduduk. Perhatikan deskripsi berikut ini. Desa A merupakan desa dengan tata ruang yang rapi. Jalannya terbuat dari paving block, terdapat persawahan yang luas, rumah-rumah tertata rapi, serta sistem kekerabatan antar warga terjalin dengan baik. Berbeda dengan desa B yang sepi, jalan masih berupa tanah, jarak antar rumah jauh dan mengelompok, penerangan jalan belum memadai, serta sikap penduduk yang ramah. Deskripsi ini menggambarkan bahwa setiap desa memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Selain itu, desa dapat diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan kehidupannya. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangan kehidupan dibagi menjadi 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan masyarakat berupa hasil produksi sendiri. Adapun ciri-ciri desa swadaya yaitu daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, kemudian masyarakatnya bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat istiadat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, serta pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Yang kedua, desa swakarya. Desa swakarya adalah desa peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Adapun ciri-ciri desa swakarya yaitu kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain,
serta jalur lalu lintas antar desa dan kota sudah agak lancar. Yang terakhir, desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Adapun ciri-ciri desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, serta partisipasi masyarakatnya sudah lebih aktif. Nah, selain jenis-jenis desa tersebut, saat ini telah dikembangkan jenis desa wisata. Menurut Kementerian Pariwisata, desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik khusus sehingga berpotensi dikembangkan untuk daerah wisata. Desa wisata mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Contoh desa wisata yaitu Desa Sade di Lombok. Selanjutnya, pola pemukiman desa. Suatu desa umumnya memiliki jumlah penduduk relatif sedikit. Terdapat beberapa kenampakan alam di antara rumah penduduk. Area persawahan, kebun, sungai menjadi pemisah antar rumah. Kenampakan ruang tersebut menyebabkan terjadinya pola-pola permukiman tertentu. Pola permukiman desa menyesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan. Adapun pola-pola yang terdapat di permukiman desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk desa linier atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Jalan merupakan infrastruktur yang berguna untuk perjalanan ke suatu tempat. Jalan memengaruhi akses penduduk dalam melakukan mobilitas. Oleh karena itu, pola permukiman memanjang di tepi jalan terbentuk secara alami untuk mendekati sarana transportasi. Pola permukiman memanjang umumnya ditemukan di dataran rendah yang bermorfologi datar. Kemudian, pola pemukiman di sepanjang sungai terbentuk akibat aktivitas penduduk yang memanfaatkan sungai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pola pemukiman memanjang sekitar Sungai Musi di Sumatera Selatan dan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Selanjutnya, bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Pola pemukiman memanjang di tepi pantai banyak ditemukan di daerah pesisir. Pemukiman ini dibangun oleh nelayan tradisional sehingga membentuk desa-desa nelayan. Selanjutnya, bentuk desa terpusat. Beberapa rumah mengumpul di suatu titik yang memiliki kedekatan hubungan keluarga. Titik pemukiman mengelompok mendekati persimpangan jalan, mata air, dan muara sungai. Pola mengelompok biasanya terdapat di daerah pegunungan. Selain jumlah penduduknya yang jarang, pegunungan memiliki aksesibilitas rendah karena pengaruh kondisi topografi. Yang terakhir, pola pemukiman menyebar. Pola pemukiman menyebar terdapat di dataran rendah. Dataran rendah memiliki topografi datar sehingga pembangunan rumah-rumah penduduk terpencar. Pola pemukiman menyebar dapat ditemukan juga di daerah yang tidak subur, seperti wilayah pegunungan kapur. Nah, pembentukan pola-pola permukiman menunjukkan proses alami. Penduduk memilih tempat tinggal yang lebih menguntungkan dan mengedepankan kenyamanan. Proses tersebut merupakan bentuk penyesuaian dengan kondisi alam dan lingkungan. Yang terakhir, potensi desa. Potensi desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki desa untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Potensi desa meliputi potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, tumbuhan, hewan, serta penduduk.
Sedangkan potensi non-fisik meliputi kondisi penduduk dan aktivitasnya. Misalnya, gotong royong, lembaga dan organisasi sosial, serta aparatur dan pamung desa. Pengelolaan potensi desa menjadi sangat penting demi keberlangsungan kehidupan di desa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur keruangan dan perkembangan desa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.